Ini kan sekarang cuma permasalahan dogma yang diajarkan oleh sang pendeta kepada jemaat-jemaat yang ada di dalam sebuah gereja. Nah, kita sempat mendengar masuk pada tren tahun 2001 sampai 2020-an itu ada yang namanya teologi kemakmuran. Sebenarnya gini loh, persembahan itu diberikan karena ada kebutuhan. Udah cukup gitu aja sebenarnya. Karena gereja membutuhkan contoh pekerjaan perluasan kerajaan Allah, kudu beli alat baru. Nah, kita kan harus beli kan. Nah, apalah cara-cara ngumpulin dananya? Oke, kita bilang ada persembahan sulung, ada janji iman. Ketika hatimu punya kerelaan untuk memberi, do it. Halo, selamat datang di podcast Bangku Jemaat. Suara dari jemaat yang duduk paling belakang. Halo. Oke deh, sampai ketemu. Jemaat paling belakang. Yang suka ngobrol-ngobrol saat khotbah. Dan yang suka paling banyak kritiknya ini pasti ya. Di belakang ya, di belakang. Iya, kali ini masih bersama saya Andi. Saya Romel. Dan saya Steven. Oke. Kali ini kita mau bahas apa nih, teman-teman? Bahas apa nih? Kayaknya lagi seru nih, bahasnya agak-agak pedes. Ini tentang persembahan. Kita kita hari ini Bahasan mau pedes sampai nasi goreng sih. Pokoknya karetnya dua kan. Iya. kita mau bahas tentang persembahan. Persembahan berarti it's all about money. Iya, betul. Tidak semua persembahan tentang uang. Tapi kan banyak kan di gereja bentuknya harus uang katanya. Ada yang tenaga. Nanti kita akan bahas ya, nih. Karena banyak orang yang beranggapan, terutama untuk jemaat-jemaat di kursi paling belakang, mereka selalu pikir, kapan sih gereja persembahan mulu, minta duit mulu nih gereja. Padahal belum tentu nasi. Iya, biasa. Komplain. Tapi Iya. belum tentu ngasih. Tapi di segmen kali ini kita akan kupas beberapa hal tentang persembahan nih. Ini saya bacain ya. Ini kita akan membahas arti persembahan secara umum. Arti dulu. Terus ada juga kita akan masuk ke pembahasan tentang buah sulung. Ya, itu nanti dulu kita bahas dulu aja tentang persembahannya secara umum. persembahannya secara umum. Yes. Oke, kita cek dari kemajuan zaman. Jadi kita nggak boleh ngomong nggak ada dasarnya ya. Kalau teman-teman Google, persembahan menurut KBBI. Tapi Pak, dia kalau dia nonton di HP, gimana cara Google-nya? Nanti kepotong nih acara. Gitu ya. Iya. Tapi nggak usah di Google, saya bacain aja. Nah, Persembahan menurut KBBI artinya adalah ungkapan penghormatan, hadiah atau pemberian kepada pihak yang dimuliakan. Artinya pemberian dari orang yang dianggap penting kepada orang yang dianggap penting. Nah, ada definisi lainnya di dalam persembahan. Definisi lain yang menjelaskan tentang persembahan itu adalah wujud bakti. Ada juga pertunjukan atau hidangan. tenaga bisa kan. Betul, ada juga persembahan dalam bentuk pemberitahuan. Nah, tapi ada yang lebih spooky nih. Apa tuh? Persembahan dalam bentuk sajen. Benar. Jeng. Ini bisa gak nih dia ada jeng. Tugas editor nanti. Tugas editor ya. Jadi tambahnya ya. Benar juga. Ternyata persembahan gak selamanya soal yang baik-baik ya. Betul. Gak soal uang. Ya nggak soal uang dan nggak semuanya tentang baik-baik kan kayak tapi ada juga yang sajen. Benar, persembahan kepada iblis. Wah. Buat cari uang juga sih memang. Persembahan kepada atasan untuk nyogok-nyogok. Betul. Bisa juga. Nah, jadi yang mau dipertanyakan sama bangku jemaatnya apa nih? Ya, karena kita kan podcast dari Bangku Jemaat, which is jemaat gereja. Permintaan dari jemaat yang duduk paling belakang nih. Iya. Apa tuh jemaat paling belakang minta apa Coba, tuh? tadi kan secara KBBI, Benul. secara Alkitab. Nah, Kita mau bahas satu-satu secara kita. lagi-lagi kita kalau ngomong nggak boleh kalau nggak pakai dasar. Kita ketik persembahan menurut kekristenan. Harusnya kan buka Alkitab ya. Dia buka Google ya. Iya, karena kita udah ada perkembangan zaman nih. Nah, kalau menurut Alkitabiah sendiri, persembahan menurut Alkitab adalah bentuk ucapan syukur, pengakuan kedaulatan Tuhan, dan respon kasih atas berkat Tuhan, bukan sekedar kewajiban materi. Bukan Ya. bukan
materi dibilang di situ ya. Kenapa sih kalau misalnya Kak Andi, Kak Romel nanya nih ya sama teman-teman di bangku jemaat kayaknya, kenapa sih kok yang itu Pak Steven tuh selalu buka ini, buka ini, Kenapa? buka ini. Karena orang tuh zaman hari ini semua dia komparasikan dengan update-update dari handphonenya. Ya. Makanya kita nggak akan lari bahas jauh-jauh, kita akan bahas obrolan bangku jemaat langsung dari pengetahuan yang dipegang oleh tangan jemaat-jemaat yang sendiri. duduk paling belakang. Makanya kalau khotbah kan biasanya paling belakang juga suka megang HP tuh. Bener. Dicek tuh Dicek. Kalau dicek puji Tuhan, kalau dia buka WA, buka TikTok, Bener. game. Jadi kita akan membahas lucu juga judul di di gereja katanya biar dapat siapa tahu Tuhan berkenan. Ada kan gitu. slot ya, Buat persembahan. slot ya. Nah, jadi kita nggak akan bahas jauh-jauh. Iya. Kita akan bahas persembahan dari POV-nya jemaat yang duduk paling belakang dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan dasarnya dari genggaman tangannya. Betul. Gitu, Kak. tapi secara Alkitab juga ya, biar terbuka gitu. Jadi kita tahu ilmunya, jadi kita nggak kosong nih. Setelah nonton ini, Betul. kita nggak kosong gitu. Walaupun duduk paling belakang, khotbah nggak denger, tapi di podcast ini kan dia denger. Benar. Kenapa dia harus ngasih persembahan Nah, ke gereja gitu? Tapi kalau persembahan sendiri sebenarnya di Alkitab itu dimulai dari kapan sih? kalau yang namanya persembahan itu adalah inisiatif. Namanya tadi kita udah lihat ya struktur katanya bahwa itu adalah bukti kasih dan ucapan syukur. Iya. Nah, persembahan itu pertama kali dimulai di kitab Perjanjian Lama, jelas di Kejadian. Ingat gak sih ceritanya Kain dan Dan Habel? Habel Ya, memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, banyak banget nih guru-guru sekolah minggu yang mengartikan Kain memberikan sayuran-sayuran yang busuk, sisa-sisa. sisa-sisa. Sedangkan Habel Memberikan yang terbaik. memberikan yang terbaik, daging-daging. Gitu kan. Ini juga guru sekolah minggu yang ngajarinnya kayak gini kayaknya mesti bertobat deh. Itu Iya. juga saya waktu itu waktu sekolah minggu nangkapnya begitu. Saya pikir adalah Tuhan tidak suka sayur. Tidak suka sayur. Tuhan suka daging. Tuhan daging. Sekarang saya nongkrong di Lapo. Haleluya. Sukanya daging. Betul. Nah, itu salah, tapi itu bisa kita masukin ke pembahasan podcast kita ya. Iya. Tema framingnya ke depan itu adalah seberapa salah sih guru sekolah minggu lo? Kayak buah yang dimakan Iya. oleh Adam. Buah apa? Oleh Hawa. Hawa. Buah apa? Buah- Bahkan bukan. Bahkan kemarin ya. Buah kuldi. Ini ya. Ini gua spill tapi jangan Iya. kasih tahu siapa-siapa. Jadi kemarin ada pendeta, statusnya ya bukan pendeta lah, evangelis penginjil. Dia udah kuliah S3. Iya. S3 apa dulu? Udah doktor teologi ya. Oh, teologi ya. Kamu tahu nggak? Masa dia khotbah depan gue, dia bilang waktu Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan Iya. jahat, buah apel itu sekelas doktor S3. Tapi kita nggak bahas hari ini. Nggak. Itu framing guru sekolah minggu di next episode. Balik lagi, ada udah pokoknya lo nggak usah tahu. Nah, kita balik lagi kepada Iya, persembahan. Jadi betul. persembahan pertama kali kapan sih adanya? Yaitu waktu zamannya Kain dan Habel. Kain dan Habel sama-sama memberikan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Nah, di Alkitab kan banyak banget nih persembahan-persembahan yang tertulis ya. Itu wajib atau enggak. Nah, itu yang mau kita bahas tuh. Ya. Yang pertama kita mau bahas tentang Ini istilah buah sulung nih hambanya. Aduh, kenapa sih Buah baru-baru sulung. baru-baru bahas udah langsung buah sulung aja, nggak ada yang lain apa? Karena gini, konsep buah sulung yang kita tahu ya. Kita tahu nih jemaat-jemaat duduk di bangku paling belakang suka denger. Nah, itu adalah katanya memberikan persembahan itu di awal tahun atau di bulan Januari ya. Itu yang penghasilan bulan Januari dipersembahkan nanti semua di bulan Februari, benar ya? Koreksi kalau saya salah nih. Ada satu hamba Tuhan bilang begitu. Atau Semuanya bonus akhir tahun yang diberikan di awal tahun. kalau ada bonusnya. Karena semuanya intinya, semua penghasilan itu harus dipersembahkan kepada gereja. Nah, ini kan menjadi banyak pertanyaan Betul banget. pada jemaat-jemaat lah. Kita kalau kita ngasih semuanya, lah kita bulan depan makan apa dong? Nah, tadi kan banyak kan pendeta kan ngomong begini, udahlah tenang aja nanti Tuhan akan berkati. Iman lu kurang gede dong kalau begitu, iman saudara. Nah, sekarang kalau kita mau berbicara buah sulung, pada masa ini apakah buah sulungnya dimaksud
seperti itukah atau memang sudah digenapi di dalam Kristus? Nah, ini kan satu pertanyaan di jemaat-jemaat yang di bangku paling belakang alias yang kritis-kritis nih. Nah, coba deh kita diskusikan, coba kita jawab. Nah, kira-kira apa nih maksud persembahan sulung? Pasti. Jadi gini, menurut data informasi dari yang jemaat paling belakang pegang, buah sulung itu dalam Alkitab adalah persembahan hasil pertama. Dari apa sih? Dari panen, dari ternak, dari penghasilan. Karena kala itu yang dilakukan oleh umat Israel, yang dilakukan oleh orang-orang pertama kali itu adalah kegiatan bercocok tanam, kegiatan perkebunan, kegiatan yang namanya peternakan, ya, domba, kambing, begitu. Karena ya. dulu belum ada ojol. Karena dulu belum ada ojol, belum ada rekening BCA, belum juga ada yang namanya jadi sekretaris, Bener. jadi CEO, belum ada. Oke. Nah, Masih mereka beternak ya? masih beternak, masih Petani. bertani. Nah, itu adalah hasil pertama mereka yang diberikan kepada Tuhan sebagai bentuk pengakuan. Saya ulangi ya, sebagai bentuk pengakuan dari semua berkat yang dia terima asalnya dari Tuhan. Jadi contoh, karena saya tahu tanah saya, peternakan saya ini semua berasal dari Tuhan dan ciptaan Tuhan. Ya. Oke. Nah, karena semua berasal dari Tuhan, sebagai wujud dari ucapan syukur saya, ketika tanah, ketika ternak, ketika hasil panen yang pertama berbuah, yang pertama dari yang sulung, itu sebagai bentuk rasa tahu diri saya, yang menikmati itu lebih baik Tuhan dulu deh, yang mempunyai segala sesuatu. Oke. Karena mereka tahu bahwa semua ini berasal dari Tuhan. Nah, jadi sebagai bentuk, ingat ya tadi dari KBBI kita udah menggarisbawahi bahwa persembahan itu adalah bentuk pemberian kepada yang paling dimuliakan. Betul. Nah, jadi persembahan sulung atau namanya buah sulung pada zaman perjanjian lama itu ditujukan kepada Tuhan sebagai bentuk apa? Nih loh Tuhan, sebelum saya menikmati semua pemberian hasil karya Tuhan, yang terbaik saya serahkan dulu yang terbaik dari hasil tanah ini supaya Tuhan nikmati. Dengan kesadaran bukan untuk menyogok Tuhan agar saya lebih diberkati, bukan dengan menyogok Tuhan agar hasil bumi, ke hasil kebun, hasil ternak, semuanya diberkati, bukan. Tetapi sebagai wujud ucapan syukur, ini punya Tuhan, kalau ada hasilnya Tuhan dululah yang menikmati. Kalau dulu melakukan pemberiannya caranya gimana? Kayak biar sama-sama belajar ya, maksudnya ternak dan pertanian kita ini memberikannya bagaimana? Imam atau Oke. Sebelum di zaman perjanjian lama ya, dari kitab-kitab pertama, Kejadian sampai Keluaran, sampai Kejadian, Keluaran, Imamat. Nah, baru di Imamat tuh mulai agak ada perubahan cara memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi untuk pertama kali, karena kehidupan yang belum berkembang, saya nggak bisa katakan primitif, tetapi kata yang cocok adalah belum berkembang. Nah, yang mereka tahu bahwa Tuhan atau Yang Maha Kuasa itu adanya di atas. Untuk mencapai persembahan ini kepada di atas, mereka mulai menanamkan gimana ya caranya ya supaya persembahan ini nyampe ke atas kepada Tuhan. Tuhan kan adanya di atas. Ini pemikiran konsep yang primitif. Nah, atau saya bisa sebut konvensional. Karena satu-satunya cara adalah mereka memberikan itu dalam bentuk dibakar, diberikan. Asapnya naik. Biar Tuhan biar mencium wangi-wangian itu tersebut gitu. Betul. Menikmati dengan caranya. Aroma-aromanya. Begitu. Karena mereka memiliki pola pikir. Karena yang berkuasa, yang punya kehendak, Tuhan itu adanya di atas, Allah itu adanya di atas. Nah, gimana caranya? Apa kita lempar? Nggak mungkin. Nah, jadi kita persembahkan dalam wujud yaitu bakaran.
Oke. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, Tuhan juga memerintahkan ada yang namanya umat Lewi, Oke. kaum Lewi, Lewi. yang mengelola persembahan itu. Oke. Dan mulai digantikan persembahan-persembahan dari hasil bumi menjadi pemberiannya domba, pemberiannya kambing, pemberiannya burung sesuai dengan kitab-kitab di Perjanjian Lama urutannya dan dosanya tuh ya. Dosanya umat Israel tuh apa? Kenapa? dosa, ya. Buat penebusan dosa, buat ucapan syukur. Kenapa? Karena ada perubahan dari tadinya asap jadi darah. Diapain tuh berarti? Disembelih. Disembelih. Ya kan? Kurban. Jadi dari tadi dibakar, tapi yang kedua naik level jadi apa? Darah. Itu diapain dagingnya dan lain-lain. Nah, darahnya itu sesuai dengan perjanjian lama tuh ada dipercikan sebanyak 7 kali di mesbah. Bukan mesbah, maaf saya salah. Di meja pengorbanan. Terus habis selesai itu dagingnya, lemak-lemaknya dibakar untuk Tuhan. Oh, tetap masih Tetap konsep yang lama. diberikan kepada Tuhan. Lalu bagian paha dalam dan bagian-bagian daging tertentu dinikmati oleh imam-imam yang enak itu. bertugas. Tenderloin. Nah, salah. Iya. Yang enak itu udah dipersembahkan ke Tuhan. Oh. Kita justru dapat yang imam-imam itu dapat daging-daging yang Kosong. bukan udah kosong. Pembagiannya dipilah. Dipilah. Jadi daging khas itu Iya. dibakar buat Tuhan, ada lemak dipersembahkan buat Tuhan. Oh, berarti sampai habis. Sampai habis. Oh. Nah, sisa dagingnya tadi tuh yang udah dibagi. Iya. Nah, itulah yang dibuat makan para imam-imam. Dapat ucus dia. Betul. Makanya kalau teman-teman baca, Imam Eli itu mati dalam kondisi duduk. Leher tengkuk kepalanya patah karena firman Tuhan mencatat karena gemuklah dia. Begini. Iya. Oh. Karena Gendut-gendut leher patah ya. gendut. Iya. Si diet. Jadi ya karena ya logikanya ya karena ya yang dinikmati kan korban-korban tadi. Tapi emang harus diet sih. Nah, di perjanjian baru korban-korban itu Iya. sudah putus. Ah. Karena apa? Karena sudah digantikan dengan kematian Yesus di kayu salib sebagai yang sulung dan korban yang sempurna. Sudah tidak ada lagi membutuhkan domba, udah nggak lagi membutuhkan burung, udah nggak lagi membutuhkan kambing atau lain sebagainya. Unta. Kenapa? Karena kalau saat satu Adam semua orang jadi berdosa, demikian pula karena satu korban persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus, kita semua diselamatkan. Jadi nggak perlu lagi pakai yang namanya kambing, domba, burung, lala. Kalau bayangin ya kalau hari ini kita tetap pakai kambing domba, itu gereja itu baunya kayak gimana? Iya. Gak ada tuh videotron. Gak ada. Ke tempat video. pemotongan hewan jadi. Betul. Kayak tempat jagal. Nah, bisa dibayangin. Iya. Jadi dengan kematian Kristus itu adalah persembahan yang paling sempurna. Terus kan jadi balik lagi, Pak. Kok masih suka orang bilang prakteknya itu dengan nama persembahan sulung? Oke. Praktek dalam persembahan sulung ini sebenarnya nggak salah, tetapi kadang konteksnya menjadi salah karena semuanya diperhitungkan dengan uang. Nah itu dia. Betul ya? Bisa dibakar dong duitnya. Nah, ya nggak juga Pak Romel, tapi Sorry, mungkin saya skip atau gimana, tapi Apa itu? persembahan yang awal itu kan tadi mereka belum mengenal kan persembahan tentang persembahan A, B, C gitu kan. Kayak Kain dan Habel taunya persembahan saja gitu. Nah, buah sulung ini awalnya dari mana namanya gitu? nama dari buah sulung Iya, itu. kenapa diberi nama Buah persembahan sulung. buah sulung? Iya, persembahan pertama. Iya. Jadi pertama karena yang namanya pertama itu kan sulung. Oh. Oke, jadi pemberian pertama itulah hendaklah engkau memberikan hasil pertamamu. Gitu. Ya, hendaklah engkau memberikan hasil pertamamu. Pertama kan sulung. Oke. Iya betul. Ya, jadi yang pertama.
Jadi yang pertama berarti intinya prakteknya gereja pakai nama-nama, wah ini buah sulung nih, dan itu menjadi suatu kewajiban. Bahkan kadang ya jemaat tuh ditakut-takutin nih, kita Tapi- yang di paling belakang nih. Tapi bukan kewajiban harusnya. Kalau dari Alkitab keharusan itu. Keharusan. Loh. Nah sekarang malah bukannya jadi kita berpikirkan, waduh, berarti kalau sampai keharusan, berarti pengorbanan Tuhan Yesus kurang sempurna dong. Gue berarti mesti ngasih lagi buah sulung. Sekarang tujuannya apa? Kalau tujuannya tadi kan Pak Steven sempat singgung, supaya bukan untuk menyogok Tuhan tadi dia bilang kan. Tapi pada prakteknya sering dikotbahkan itu seakan-akan menyogok Tuhan. Jadi kayak gini, saudara kalau memberi buah sulung, saudara berani menabur, Tuhan akan juga lebih berani buat saudara. Pernah dengar gak kata-kata itu? Benar. Nah ini kan bukankah suatu transaksional dengan Tuhan? Betul. Ya kan itu kan jadi seperti apa ya, kalau saya berpikir juga kayak orang tuh menjanjikan sesuatu loh, kalau lu kasih ini pasti Tuhan balas. Nah sedangkan kalau saya pikir juga, kalau tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh Pak Steven ini, buah sulung ini kan harusnya sudah digenapi pengenapan, apalagi tadi dibilang harus wajib. Nah ini agak susah diterima oleh bangku jemaat di paling belakang nih rata-rata. Begini Pak Romel, konteksnya kenapa dibilang buah sulung itu wajib? Karena zaman itu sebelum Yesus dikorbankan, manusia itu membutuhkan usaha untuk mendapatkan keselamatan. Ya, jadi sifatnya wajib. Manusia itu membutuhkan upaya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, jadi sifatnya wajib. Nah, tetapi ketika sudah mati Kristus di atas kayu, Yesus di atas kayu salib, dan harganya lunas dibayar, dan sudah tidak perlu lagi ada lagi persembahan-persembahan yang mengatasnamakan keselamatan dan pemberian-pemberian atas nama transaksional, karena semua sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, ini sekarang cuma permasalahan dogma yang diajarkan oleh sang pendeta kepada jemaat-jemaat yang ada di dalam sebuah gereja. Nah, kita sempat mendengar masuk pada tren tahun 2001 sampai 2020-an itu ada yang namanya teologi kemakmuran. Nah itu asik juga untuk dibahas. Nah, teologi kemakmuran itu ya yang tadi Pak Romel bilang, taburlah maka engkau akan menuai, beri maka Tuhan akan melipat gandakan ini itu dan sebagainya. Nah, kenapa banyak sekali terjadi kontradiktif? Karena jemaat mendengarkan suara gembalanya tapi nggak mau baca Alkitab, nggak mau cari tahu di dalam sumber source Alkitab itu sendiri. Nah, kalau nggak cari source Alkitab dengan benar, kalau tidak baca Alkitab dengan utuh, dan kita hanya sekedar mendengar omongan gembala, omongan pendeta yang dalam tanda kutip quote unquote mereka juga salah menyampaikan definisi tentang pemberian-pemberian ini, maka yang terjadi adalah kontroversi. Begitu. Kalau saya menarik adalah bagaimana mereka menghitungnya. Dan saya mau narik ke zaman sekarang juga ya. Zaman dulu mereka menentukan yang terbaik ini ada berapa dan jumlahnya berapa kayak gitu ya. Sama kita tarik zaman sekarang, mungkin sekarang kan yang berternak pun tidak memberikan ternaknya mereka ke gereja tuh. Betul. Ya kan? Maksudnya mereka pasti menjual dulu dan hasilnya menjadi uang, dan itu yang akan diberikan ke gereja tuh. Nah, gimana caranya sebuah gereja menentukan nominal buah sulung itu berapa yang harus kita bayar? Sebenarnya nggak ada nominal tertentu ya Kak Andi. Begitu ya? Yang ada adalah kontekstual. Kontekstualnya kala itu adalah dalam bentuk ternak, dalam bentuk pengorbanan domba, dalam bentuk kambing, dalam bentuk burung dan sebagainya. Berarti berarti di Alkitab juga sebenarnya nggak tertulis berapa yang harus diberikan ya. Tapi hukum Taurat memberikan detail kalau dosanya ini korbannya sekian. Kalau dosanya itu ada di dalam hukum Taurat, di Taurat. Nah, tetapi di dalam perjanjian baru itu semua kan sudah ditebus dengan darah Kristus. Betul. Sekiranya mau tahu berapa nominalnya, sebenarnya kita nggak bisa ngomong nominal, karena ketika Tuhan itu sudah mati di atas kayu salib untuk kita, seyogianya kita yang sudah ditebus oleh Tuhan memberikan tubuh, jiwa, roh dan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Gitu. Makanya dikatakan bahwa memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur dan
kerelaan. Jadi nggak ada nominal-nominal tertentu. Contoh, kayak pendeta ngomong kasih buah sulung, lalu dikasihlah nih buah sulungnya misalnya dalam nominal 1 juta. Iya. Pendeta juga nggak bakal tahu apakah ini benar dia dapat 1 juta, Iya sih. apa benar dia dapat 30 juta. Pendeta nggak ada yang tahu. Kecuali udah cerita tuh. Kecuali Gaji udah saya cerita. Bapak pendeta saya baru terima Betul. kerja nih. Nah. Gaji saya 30 juta. Itu. Nah, makanya itu dikembalikan kepada hati nurani. Yeah. Makanya kalau memberi dan menabur itu harus dengan hati yang penuh ucapan syukur dan kerelaan. Nah, problemnya kenapa sih jadi kontroversi? Iya. Gitu kan ya, jadi jumlahnya dikontroversikan, jadi bentuknya dikontroversikan. Sebenarnya ini nggak kontroversi. Kalau saudara terbiasa untuk menabur, ya, saudara terbiasa untuk memberi, ketika ada himbauan untuk menabur, untuk memberi, baik itu dalam apapun bentuk namanya, Iya. culture saudara pasti akan legowo aja, gitu. Akan dengan ikhlas memberi, akan dengan ikhlas menabur. Tapi kalau memang dasarnya udah pelit, hatinya nggak ikhlas, itu cuma cari-cari aja kok. Sedangkan Tuhan tuh udah bilang ya, beri dengan ucapan syukur dengan kerelaan hati. Iya. Jadi kalau lu nggak mengucap syukur, kalau lu memberikan persembahan nggak dengan hati yang rela, better jangan, karena nggak jadi berkat. Nah, kalau gue lupa lagi mau nanya. Gue mau nanya ini, maksudnya gini, di Alkitab ini banyak sekali macam-macam jenis persembahan gitu kan, ya kan? Yang kita juga bakal bahas persembahan lainnya. Untuk buah sulung ini, kalau untuk zaman sekarang nih, momen apa kita harus memberikan buah sulung? Takutnya kan teman-teman yang duduk di belakang nggak ngerti nih. Gua ngasih buah sulung nih momen apa ya gitu. Biasa kan kalau pernikahan ada tuh Iya. pengumuman sulung untuk memasuki Itu masa baru. itu yang baru saya lakukan tahun lalu. Ya. Kalau itu sih nggak masalah ya, cuman yang dipermasalahkan di bangku jemaat paling belakang adalah yang rutin, dalam arti Setiap menjadi tahun. setiap tahun. Nggak, momennya apa dulu memang? Oh iya maksudnya. Gitu. Apa aja gitu. Saya kasih tahu ya sama jemaat yang paling belakang, memberi itu nggak ngelihat momen. Ya sih, harusnya ya. Balik lagi ya, kata firman Tuhan adalah beri dengan ucapan syukur dan kerelaan hati. Ya. Jadi detik kamu mengerti arti dari ucapan syukur, dan detik yang sama juga kamu mengerti bahwa kamu punya kerelaan Iya. untuk memberi, beri. Tapi kan gini Pak, tadi balik tadi saya bilang ya, di Alkitab ini banyak banget jenis-jenis persembahan gitu kan. Ada buah sulung, Ada perpuluhan, ada perpuluhan, ucapan syukur, ada apa lagi tuh, janji iman, Penebusan janji iman nggak dosa. ada. Ya gitu-gitu. dosa janji iman nggak ada. Oh iya. Ada, itu mah Ya, buatan ya, gereja ya. tiap Natal. Nah, maksudnya gini. Makanya kenapa saya tanya gitu? Gini, kita kan nggak semua orang belajar teologi ya, cuma datang hari Minggu doang ibadah gitu loh. Jadi kita mesti tahu nih, orang-orang yang duduk di belakang, kapan kita memberikan buah sulung, kapan kita bisa memberikan perpuluhan, dan lain-lainnya seperti itu. Makanya saya tanya, di waktu apa kita harus memberikan buah sulung? Karena Sebenarnya gini loh, persembahan itu diberikan karena ada kebutuhan. Udah cukup gitu aja Iya. sebenarnya. Karena gereja membutuhkan, contoh pekerjaan perluasan kerajaan Allah, Iya. kudu beli alat baru. Benar. Nah, kita kan harus beli kan. Iya. Nah, apalah cara-cara ngumpulin dananya? Oke, kita bilang ada persembahan sulung, ada janji iman, ada yang namanya perpuluhan untuk Iya. ini. Kalau menurut saya ya itu semua sudah clear ditebus dengan kematian dan kebangkitan Kristus di atas kayu salib. Tapi kalau gereja punya kebutuhan, Iya. sebut aja. Bilang aja, saya setuju. Bilang aja. Saya setuju, kali sepakat, saya salaman dulu. Ya, benar. Jadi gak usah ngomong janji iman, gak usah Iya. ngomong ucapan syukur, gak usah ngomong persepuluhan, gak usah ini. Congor ada congor. Iya, ngomong aja bahwa gereja sedang membutuhkan AIUEO bagi jemaat yang tergerak, terbeban dengan ucapan syukur dan kerelaan hati bisa memberi. Ayo tabur, gitu. Nah, karena begini, karena kalau mau mengiming-imingi dengan identity Iya. dari nama-nama Iya. penamaan-penamaan yang ada di Alkitab, tujuannya itu kan untuk mengumpulkan dana. Ketika dana terkumpul, tujuannya untuk apa sih, Kandi? iya. Ya pasti ada sesuatu yang mau dikerjakan kan. Udahlah, jangan mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan
pribadi Tapi atau maksudnya itu- organisasi. Tapi maksudnya itu kan biar kayak kita tuh ngerasa tertib gitu bahwa kayak perpuluhan kan kita kan maksudnya diajarkan ya kayak perpuluhan itu kan bulanan Tiap bulan. gitu-gitu kan. Nah kenapa saya nanya gitu karena kita Banyak yang bingung. banyak yang bingung dan kita nggak punya Ngasihnya kapan? background itu jadi kita Iya, makanya nanya jawabannya simpel banget kan. Di. Kalau hari ini yang duduk di bangku jemaat Iya. ingin tahu kapan waktu memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yang pertama, mau ada, mau nggak ada, mau punya, mau nggak punya, mau berlebihan ataupun Iya. biasa-biasa saja. Ketika hatimu punya kerelaan untuk memberi, do it. Iya loh. gua Betul lah, hati gua lah. gua Ah. gua kalau ini nanti ada yang mengutip ya ini gereja gua kosong di Nintan nih. Enggak. Sebenarnya keren sih Karena- pertanyaan Andi ini tadi kan. karena Karena dari- kalau minggu pertama, contoh perpuluhan Betul. setiap minggu pertama, ya karena memang kebetulan orang gajian kalau nggak di akhir bulan, di awal bulan. Benar. Nah, yang diberikan persembahannya dalam bentuk apa sih? Uang. Iya. Oke, ya sudah. Tapi kalau seandainya ada yang gajiannya nggak di awal bulan, Iya. ada yang gajiannya mingguan, Gua misalnya kayak cucu ompreng kan. Cucum. MBG, Itu teman-teman MBG. Iya. tiap minggu petugasnya akan gajian Ya betul sih kayak teman-teman ojol, Ojol. harian kan. Harian Ya ada. betul betul. harian dan dia nggak mungkin mengakumulated kan selama 1 bulan. Ada yang tahunan, Pak. Kesian banget. Dan tahunan. Enggak lama. Kontraktor. Nah. Per project ya benar juga. Apakah kalau nggak dikasih di minggu pertama jadi dosa? Enggak lah. Nggak dosa. Jadi kapanpun, dalam situasi apapun, dan memiliki atau tidak memiliki apapun, ketika Tuhan menggerakkan hatimu dengan kerelaan untuk memberi, taburlah. Baru ayat itu terjadi, maka engkau akan menuai. Iya dong. Nggak ada orang kan nabur bisa menuai, nggak ada. Jadi kalau mungkin tahu atau enggak, jadi sejak kapan gereja itu mulai memisah-misahkan persembahan tersebut gitu? Kalau gereja misah-misahin persembahan itu sebenarnya udah jadi zaman bapak-bapak kita sebelum sidang konsili juga. Kenapa? Karena setiap gereja pasti butuh keuangan. Cuman untuk menjadi lebih rohani menggunakan istilah-istilah begitu. Tapi kan kalau yang ini kan biasanya ada tuh persembahan diakonia, persembahan apa? Itu sih masih wajar. Gitu kan ada biasanya ada 3 tuh kan, diakonia. Pembangunan sama persembahan syukur, Iya, gitu-gitu kan. persembahan umum. Ayo teh kenapa dipisah-pisah kalau intinya Ya adalah dibagi-bagi aja kebutuhan. kan namanya kan. Dananya Sebenarnya kan peruntukannya beda. peruntukannya kan adalah untuk ngasih-ngasih juga kan. Iya. Contoh diakonia. Orang sakit. Kita butuh persembahan diakonia buat apa sih? Iya. Supaya kalau ada yang sakit kita bisa Iya. datang bawa telur, Iya. bawa kue. Iya. Kalau dia ada di rumah sakit kita bisa tempelin duit. Iya. Nah, Iya. kalau nggak ada dana diakonia pakai dana umum, yang umum lama-lama digerus ya habis Jadi juga. pemisahan aja sekat-sekat. Tetapi kan intinya adalah karena ada kebutuhan makanya ditarik persembahan. Iya. Kalau masalah kapan harus memberi itu momentum aja kok. Iya. Kayak contoh persembahan sulung di pernikahan. Ya. Itu kenapa? Nah, kenapa ya? Iya. Kok di persembahan? Simbolis. Itu sebenarnya kulturasi budaya aja. Oh. Karena lu kan belum pernah nikah. Udah. Bukan maksudnya Gak ada Udah, rencana lagi. gak ada rencana lagi kan. Bininya Andi kalau nonton hati-hati jangan cagebukin nanti. Udah sejak udah makanya. kamu kan belum pernah menikah, baru menikah. Iya. Pertama menikah nih. Betul. Nah, karena pertama menikah, Pertama dan selamanya dong. betul. Masyarakat kan pertama. Kalau ngomong pertama apa? Ada kedua. Pertama. Pertama dan selamanya berarti karena kamu baru memasuki Iya. rumah tangga, Kak Andi sendiri, istrinya pun sendiri, baru sama-sama bergabung. Nah, ini kan jadi sulung nih. Baru berikanlah ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan istriku, karena Tuhan yang menciptakan suamiku, kulandaskanlah rumah tanggaku ini dengan pemberian sulung dari pemberian syukur antara kami suami dengan istri. Jadi itu jadi kayak kalau untuk di beberapa event kayak simbolis aja karena kebiasaan. Tapi kalau sekarang sih saya udah jarang menggunakan persembahan sulung di pernikahan. Saya selalu memberikan kedua mempelai dipersilakan untuk memberikan persembahan syukurnya Soalnya kepada rumah Tuhan. Soalnya amplopnya Bagus tuh, lebih bagus. soalnya amplopnya beda kadang. Soalnya amplopnya beda kadang khusus gitu amplopnya Satu kadang. bisa beda. Kedua kita bisa jahat loh, jadi kita naker. Kasih berapa nih? Iya. Iya benar. Iya dong. Iya.
Jadi udahlah. Iya sih. Ini bukan soal persembahan sulung, bukan soal persembahan perpuluhan, bukan soal persembahan diakonia. Pokoknya ketika Yesus sudah mati di kayu salib, harganya lunas. Bayar. Dan kalau seandainya mau dibilang persembahkanlah apa? Enggak selamanya persembahan soal duit terus. Iya. Persembahkanlah tubuhmu Yes. Iya. sebagai persembahan yang Hidup hidup, dan berkenan. kudus dan berkenan. Halo. Jadi kalau kamu badannya gendut kayak saya, apakah ini bisa dikatakan persembahan yang benar? Belum tentu juga. Ya. Kenapa? Karena kalaupun saya memberikan persembahan ke gereja gede, tapi saya nggak menjaga tubuh saya, bait Allah, saya rusak. Ya, artinya sama saja persembahan saya nggak dengan rela. Seperti menyogok Tuhan. Nah, apakah saya sekarang, oh Pak Stefan gendut, Pak Stefan harus kurusin dong karena jadi persembahan. Begini loh, persembahan itu bukan soal gendut atau kurus, tapi menjaga tubuhmu. Biar kata gua gendut, tapi kan gua jaga nih makan. Biar kata aku gendut, tapi kan aku kan jaga apa pola hidup, tidur dengan lebih baik. Makanya ada yang bilang begini, ada orang pernah ngomong kan, nggak apa-apa digendut, yang penting sehat. Itu juga nggak baik. Nggak baik. Tetapi maksudnya begini, tidak dengan sembrono menggunakan apa yang dititipkan Tuhan di dalam tubuh kita ini dengan cara yang tidak pantas dan selayaknya. Iya. Itu juga bagian dari the part of persembahan. Iya. Ya. Apakah jemaat yang duduk paling belakang sudah mengerti? Harusnya sih ngerti ya. Jadi kalau saya Gamblang sih banget. ambil kesimpulan keren hari ini, keren pembahasan kita karena sudah dijelaskan dengan detail dan baik Iya. sekali dengan Bapak Stefan yang luar biasa. Oh iya, beliau ini teman kita ini adalah seorang gembala ya, Bapak Ibu Saudara ya, teman-teman semua di GBI mana Pak? GBI Medical. Nah, tapi yang saya mau bilang di sini Dia nanya, dia yang jawab. karena kan kita udah kenal, Gitu Kalau ya. lagi minum saya kan baik hati kalau lagi minum daripada jawab Medical. GBI L Miracle, apartemen Menara Kebon Jeruk, Ruko C. Buat teman-teman yang belum punya tempat ibadah dan dekat-dekat di sekitar Kebon Jeruk, Jakarta Barat, don't forget to come and join with us. Ini jadi ajang promo juga ya. Nggak apa-apa. Oh, ya, ngomong-ngomong promo nih, kita di sini kan ada satu apa tuh Space iklan. Kalau ada yang mau dipromosiin boleh ya, nanti bisa hubungin nomor yang tertera, admin kita boleh lah. Di bawah ini. Boleh hubungin IG kita. Atau di atas, atau di samping kanan, atau di samping kiri. Harga cincai lah, karena setiap pemberian dari teman-teman mensupport sekali pekerjaan Tuhan yang kita sampaikan melalui podcast ini. Oke. Apakah kita mencari uang? Kayaknya dengan podcast kita nggak bisa kaya ya. Enggak sih. Tapi dengan support dari teman-teman sekalian dapat melancarkan program ini. Iya. Supaya program ini juga bisa sampai kepada rekan-rekan yang membutuhkan pengetahuan. Iya dong. Ya, karena gini, karena sekarang tuh orang kalau kadang-kadang kan ada misalnya kayak gerejanya gede, pasti kan malu nanya. Biasanya mungkin kalau bingung bisa nonton podcast ini, bisa subscribe. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanya, ada wah gue pengen nanya tentang sesuatunya tapi Subscribe malu. gratis kok ya. Iya, subscribe gratis. Jadi kalau misalnya bingung, aduh gue pengen nanya sama gembala gue tapi malu gitu, takut gitu udah, kan. komen aja di bawah. Komen nanti bisa kita bahas gitu. Kalau gembalanya GBI bisa kita panggil, enggak Iya. juga. Bercanda, bencana. Oke lah. Oke, sebelum menutup ya berarti saya kasih kesimpulan dulu mengenai persembahan ini ya. Gas Pak Ini Romel. luar biasa. Jadi yang kita dapat ini tadi keren loh, dapat. Jadi persembahan itu bukan soal kita transaksional dengan Tuhan. Tetapi kalau tadi pertanyaan Bang Andi ini keren banget, sebenarnya simpel tapi keren tuh. Jadi kapan sebenarnya momen kita memberikan persembahan? Jawabannya simpel. Saat saudara merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saudara. Karena persembahan itu diberikan bukan dengan paksaan. Persembahan itu diberikan bukan supaya oh Tuhan saya kasih persembahan supaya Tuhan berkati saya balik. Oh enggak, Tuhan enggak bisa disogok Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara-saudara memberikan persembahan itu karena pengenalan akan Tuhan itu lebih dari segalanya. Kalau makanya kan khotbah-khotbah yang sebenarnya membangun kita untuk orang mau memberi itu adalah khotbah-khotbah yang mengenalkan kita akan Kristus sesungguhnya. Karena kasih karunia Tuhan lebih dari cukup. Amin. Ya, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dahsyat ya. Iya, baik. Gimana kita sekarang? Gimana? Udah? Pulang. Keren. Oh iya, belum menjalankan kantong persembahan. Ayo tolong. Tolong dulu kantong persembahan di penonton banyak lumayan. Apa kita munculin Chris di sini? Jangan nanti kita. Udah nanti. Oh, itu udah ternyata ya cari duit. Ujung-ujungnya. Iya. Kalau gitu ada yang mau disampaikan nggak?
Mas Stephen. Oke, statement closing dari aku ya. Ada. Oke, boleh. Guys, memberi itu dengan kerelaan hati. Kalau nggak rela, lebih baik nggak usah memberi daripada nggak jadi berkat. Tapi selagi Tuhan kasih kepercayaan dan berkat buat kita, layak dan sepantasnya kok kalau kita kasih buat Tuhan. Yes. Jangan hitung-hitungan ya. God bless. God bless. Ada lagi? Bang Romel ada mau sampai lagi? Udah tadi. Udah. Oh, udah. Ya, kalau gitu semoga teman-teman yang duduk di paling belakang, teman-teman bisa ngerti, bisa paham dan jadi berkat juga, bisa jadi pelajaran. Kalau emang merasa terberkati, boleh di-share ke teman-temannya, boleh di-subscribe dan juga jangan lupa di-follow juga Instagram kita ya. Betul. Untuk update-update yang terbarunya nanti. Instagram kita di mana sih Pak Andi ngomong-ngomong? @ruanggembira. @ruanggembira. RUANG Gembira. Rajin banget ya di spelling. Iya. Ada kok tulisannya sih. Iya. Jadi kalau atau teman-teman punya saran juga, kita mau dibahas tentang ini dong, Iya, kayaknya ada isu-isu saya apa yang mau diangkat. Nah. saya malu nanyanya atau saya nggak paham nih udah baca Alkitab tapi nggak paham. Kita yang bahas. Kita yang bahas. Biar kita yang jelek. Iya, biar Lo kita- enggak ya? Karena sudah terbiasa dihujat. Gak apa-apa. Tuhan Yesus aja tunjukin dan kita baru dihujat. Ya santai. Bencana. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kami pamit. Kami pamit. Kami pamit semua. Bye bye. Shalom. Shalom, Tuhan berkati. Salam.